Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang kami cintai dan kami banggakan. Marilah pada kesempatan kali ini kita mulai kegiatan tahun ajaran baru yaitu MPLS tahun 2020-2021. Mari anak-anak ikuti dengan baik, dengan seksama. Mudah-mudahan kegiatan ini akan berjalan dengan lancar, tidak ada halangan suatu apapun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak beserta MPLSN SMP Sekolahan yang kami cintai dan kami banggakan. Perkenalkan, kami Bapak Nurul Fawaid dalam hal ini akan menyampaikan materi akhlak dan kepribadian. Itu materi pendidikan agama. Dalam hal ini mari kita ikuti dengan baik ya, bahwa materi ini akan disampaikan secara sederhana. Akhlak dan kepribadian ya. Akhlak dan kepribadian, bekal anak untuk masa depan agar menjadi anak yang soleh ya. Tentunya orang tua ingin anaknya menjadi orang yang soleh seperti doa-doa para nabi dulu. Rabbi habli minas sholihin. Antara lain yang perlu adalah iman yang kuat. Iman dalam hal ini adalah tauhid ya. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Agar ilmu itu yang bermanfaat ya harus menuntut ilmu dengan sungguh-sungguh. Yang ketiga, akhlakul karimah, yaitu akhlak budi pekerti yang baik, sopan santun, tata krama. Yang keempat, amal soleh atau ubudiyah atau ibadah, perlu dilatih untuk sholat, puasa dan sebagainya. Yang kelima, tanamkan jiwa yang kuat, semangat yang kuat, giroh yang kuat. Itu adalah bekal untuk masa depan agar menjadi anak yang soleh. Baik anak-anak, kita rinci tentang bekal masa depan. Yang pertama tadi iman yang kuat atau tauhid. Jangan sampai iman atau tauhid ini ditukar dengan apapun, nah, ditukar dengan harta, tahta dan sebagainya, sehingga imannya akan ditukar dengan keimanan yang lain atau agama yang lain. Naudzubillah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat, karena ilmu yang bermanfaat ini adalah sebagai dasar ibadah. Orang yang beribadah itu akan diterima apabila didasari dengan ilmu. Seandainya orang yang beribadah tanpa ilmu, maka dia tidak akan tahu batal dan diterimanya atau rukunnya ibadah tersebut. Yang ketiga, akhlakul karimah. Akhlakul karimah ini sebagai filter atau sebagai benteng atau sebagai penyaring. Buah dari ilmu adalah akhlak. Maka semakin orang itu berilmu, maka akan semakin tawanduk, semakin takut kepada Allah. Ibarat gabah atau pari ya, yang ditanam di tak sawah itu semakin tua, semakin corong Jawa semakin dingklo. Yang keempat, amal soleh atau ibadah. Ini dilatih beramal, dilatih ibadah, berlatih berjamaah, membaca Al-Quran dan sebagainya. Dan yang terakhir, jiwa yang kuat itu marilah raih cita-cita setinggi mungkin ya, sebaik mungkin. Walaupun seorang anak perempuan tidak mandek di tengah jalan, sekolahnya putus lah, itu namanya meraih cita-cita. Itu jiwa yang kuat. Semoga kalian bisa melaksanakan dengan baik hal tersebut. Maka anak harus dididik agama atau dididik akhlak yang mulia, seperti yang telah disabdakan oleh Nabi, yang intinya didiklah anak-anakmu dengan 3 perkara. Yang pertama, cinta nabinya. Yang kedua, cinta habaib atau dzurriyyah Nabi, keturunan Nabi, dan cinta baca Al-Quran. Kalau di dalam bunyi hadisnya, Atibu auladakum ala salasi khisolin.
hubbi nabiyhi wa hubbi habibihi wa hubbi qiraatil Quran. Maka anak-anak jangan sampai setiap harinya tidak membaca Al-Quran, karena membaca Al-Quran itu bisa menuntun akhlak kita menjadi akhlak yang mulia. Amin. Allahumma amin. Anak-anak, baik, kita lanjutkan materinya, tinggal sedikit ya. Yang terakhir adalah bagaimana supaya kita bisa khusyuk dalam beribadah atau sholat khususnya. Yang pertama, kita pasrah diri kepada Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Bahwa sholatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang pasrah kepada Allah itu adalah orang yang betul-betul yakin kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, dengan cara ikhlas hanya kepada Allah. Seperti dalam Al-Quran, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Dan Allah tidak memerintahkan untuk menyembahnya kecuali dengan ikhlas, mukhlishina lahuddin, dengan condong, semangat, temenanan, wa yuqimus sholah, mendirikan sholat, wa yu'tuz zakat, dan memberikan zakat. Wa dzalika dinul qayyimah, itulah agama yang kuat, yang jejak. Mudah-mudahan dengan modal itu kita dalam beribadah bisa khusyuk pada Allah subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, kita masuk materi pada materi tentang ibadah, yaitu dalam hal ini materi wudu ya, atau bersuci. Wudu itu adalah bersuci dengan menggunakan air yang suci menurut aturan yang telah ditetapkan oleh syariat untuk menghilangkan hadas kecil, hilangnya hadas cilik, kanggo sholat dan sebagainya. Itu harus wudu dulu ya. Oke, syarat wudu itu yang pertama orang Islam, yang kedua mumayyiz itu sudah membedakan barang jelek dan yang kurang baik dan yang baik, yang ketiga dengan air yang suci dan mensucikan, contohnya ya banyu sumur, banyu kula, banyu keran. Yang suci tidak mensucikan, contohnya air kelapa, air kopi, teh, itu ya suci tapi tidak mensucikan. Tidak berhadas besar, ini khusus bagi perempuan biasanya ya. Yang kelima, tidak ada penghalang air hingga sampai mengenai kulit atau anggota wudu. Tangannya, kulitnya tidak terkena cat dan sebagainya. Kalau terkena cat dan sebagainya harus dibersihkan dulu gitu ya. Nah anak-anak, kita lanjutkan tentang materi wudu, yaitu yang bagian yang kedua, yaitu rukun wudu. Dalam bahasa lain furudul wudu, fardune wudu, atau tata cara wudu. Yang pertama, niat dalam hati. Kalau dilafalkan ya, nawaitul wudu'a lirafil hadasil asgori fardhol lillahi ta'ala. Itu kalau dilafalkan. Tapi sebetulnya niat itu adalah di dalam hati. Pokoknya hati ini sengaja niat ingsun aku wudu. Yang kedua, membasuh muka. Muka itu wajah dari rambut atas sampai janggut itu ya. Kiri, kanan, kiri dibatasi oleh kuping, telinga. Itu namanya muka. Aja mung bathuke tok, nggih. Yang ketiga, membasuh kedua belah tangan sampai siku-siku. Cara basa Jawane tekan sikut. Jangan hanya sampai setengah pergelangan ya. Mboten sah. Nomor 4, mengusap sebagian kepala, sebagian tok, rambutnya yang paling atas atau samping dipakai sebagian, tidak usah semuanya. Yang kelima, membasuh kedua belah kaki beserta mata kaki, sikile mata kaki sampai polok mata kaki itu ya, kemiren. Yang keenam, tertib, itu menjadi rukun wudu. Nentek nglakoni kuwolak-kuwalik, boten nurut, tidak tertib, maka wudunya tidak
sah. Ya, bisa dipahami ya. Oke. Nah, sekarang kita lanjutkan tentang batalnya wudhu. Batalnya wudhu itu maksudnya sesuatu kalau terjadi atau dilakukan maka wudhunya batal. Kalau wudhunya batal maka akan sholat pun tidak sah karena wudhunya batal. Apa itu yang membatalkan wudhu? Yang pertama, keluarnya sesuatu dari dua jalan, kubul dan dubul. Oke. Ya, termasuk kencing, berak, itu membatalkan wudhu. Yang kedua, hilang akal, itu sebab mungkin gila, ayan, ya, itu hilang akal. Yang ketiga, tidur dalam hal ini tidur yang tidak menetapkan pantatnya. Contohnya orang lagi sholat Jumatan kok tidur ngantuk, ya. Nah itu kalau tidurnya tidak menetapkan istilah bokong, ngantuk seliwut, itu bisa batal. Yang keempat, bersentuhan laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim tanpa aling-aling langsung, ya, kulit bertemu kulit, itu juga batal. Yang terakhir atau yang kelima, menyentuh kemaluan, baik kemaluan sendiri atau orang lain atau anak-anak secara langsung, ya, tanpa ada kain, tanpa ada aling-aling, itu juga batal. Itu sesuatu yang membatalkan wudhu, maka akan juga membatalkan sholat. Nek wudhu ini batal ya, sholatnya ya batal gitu ya, paham ya? Oke. Nah, sekarang materi wudhu yang terakhir yaitu sunnah wudhu. Sunnah itu apabila dilakukan akan mendapat pahala, kalau ditinggalkan ya tidak apa-apa. Tapi lebih baik sama-sama melaksanakan wudhu, ya. Sunnah-sunnahnya juga dilaksanakan semampunya, ya. Kalau rukun itu wajib, ya. Kalau sunnah wudhu itu bebas, dilakukan boleh, tidak boleh, tapi yang baik ya dilakukan. Contohnya yang pertama adalah sunnah wudhu membaca basmalah, masa ora iso maca bismillah, ya, gampang toh. Yang kedua, membasuh kedua tangan terlebih dahulu. Jadi wijik dhisik, wijik tangannya dibersihkan dulu sebelum masuk wudhu. Membersihkan gigi, sikatan dulu. Berkumur-kumur, kemu. Nah, itu. Yang kelima, membersihkan dalam hidung, ya, bersih irungi. Nah, yang keenam, mengusap seluruh kepala. Kalau sebagian itu kan rukun wajib. Nek kabeh polburi iku sunnah. Yang ketujuh, mengusap kedua telinga. Di telinga itu sunnah nang, Duk, nggih. Di mengusap telinga itu bukan wajib. Nah, ditakoni rukunnya wudhu apa? Kok sampai mengusap telinga itu salah? Mengusap telinga itu sunnah. Sekali lagi ya, mengusap telinga itu apa? Sunnah. Yang kedelapan, membasuh sela-sela jari tangan dan kaki, nyela-nyelani jari kaki, ya, dan tangan, dirijine di sela-selani. Yang kesembilan, mengusap sela-sela janggut yang lebat, jenggot, ya, radu ora usah. Yang kelima, menggerakkan cincin bila memakai, sing duwe cincin. Yang ke-11, malah mendahulukan kanan daripada yang kiri, itu sudah maklum kita semuanya, ya. Kanan 3 kali baru 3 kiri, ya. Melakukan 3 kali tiap pekerjaan wudhu, di tangan, tengen, ping 3, ya, terus pigo ping 3. Yang keempat, berturut-turut, itu juga langsung maknane ora wudhu dipedhot kok tinggal lunga, kok tutup noneh mboten, nggih. Jadi langsung berturut-turut terus sekaligus dalam satu rangkaian ibadah itu sunnah. Nah, tinggal mau melayu sih balik nah, itu tidak sunnah. Yang terakhir, berdoa setelah wudhu, ya, itu menghadap ke kiblat, donga, madhep langit, asyhadu alla ilaha illallah, dan seterusnya, gitu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, kita ikuti materi ini, yaitu materi tentang sholat atau materi pendidikan agama Islam. Dalam ini yaitu materi ibadah, khususnya di sini yaitu sholat 5 waktu, ya, yang disampaikan oleh Bapak Nurul Fawaid. Perhatikan materi ini dengan baik-baik. Terima kasih. Baik anak-anak, materi ini adalah materi sholat fardu 5 waktu yang dikatakan fardu ain. Maknanya fardu ain itu fardu untuk pribadi.
sehari semalam ada 5 waktu. Yang pertama Isya, waktunya mulai terbenamnya mega merah hingga sebelum terbit fajar, jumlahnya 4 rakaat. Yang kedua subuh, waktunya mulai terbit fajar hingga sebelum terbit matahari, jumlahnya 2 rakaat. Waktu duhur, waktunya dari mulai tergelincir matahari ke barat hingga bayangan kita sudah lebih panjang dari diri kita. Ini ada 4 rakaat. Asar, waktunya dari saat bayangan lebih panjang dari kita hingga sebelum terbenamnya matahari, jumlahnya juga 4 rakaat. Maghrib, waktunya mulai terbenam matahari hingga hilangnya mega merah, ada 3 rakaat. Jadi yang sama itu ada 3 apa anak-anak? Ada 3 rakaatnya, yaitu Isya, Duhur, dan Asar. 4 rakaat semuanya. Yang beda itu subuh dan maghrib. Subuh cuma 2, maghrib ada 3. Itu perincian sholat 5 waktu. Jadi kalau dijumlah semuanya sehari semalam ada berapa? Ada 17 rakaat. Sekarang kita lanjutkan berikutnya, yaitu tentang syarat-syarat wajib sholat 5 waktu. Syarat wajib sholat itu adalah sesuatu yang harus ada sebelum mengerjakan sholat. Jadi sebelum mengerjakan sholat itu sudah ada syarat itu. Apa itu? Yang pertama, Islam. Berarti orang yang tidak Islam tidak wajib sholat. Yang kedua, berakal sehat. Orang gila, ayan, itu tidak wajib sholat. Yang ketiga, balik. Balik itu dalam bahasa lain dewasa, ya, dewasa. Kalau masih anak-anak belum balik itu sebetulnya belum wajib sholat, tapi ya tetap latihan sholat, maksudnya gitu. Yang keempat, melihat dan mendengar. Ora icek ora budek, maknanya bahwa dia bisa mengikuti atau mendengar. Nah, kalau diwarai sholat ngerti, gerakannya tahu, dan mendengar bisa melafalkan. Kalau orang itu buta dan tuli sehingga tidak bisa apa-apa, maka dia tidak wajib sholat. Nomor 5, dalam keadaan jaga atau tidak tidur. Maknanya artinya kalau orang itu lagi tidur dan ternyata memang tidurnya pulas, kebablasan, nah, maka dia tidak wajib sholat. Ya, wajib sholat kalau sudah bangun. Nah, sudah bangun kok di luar waktu sholat, itu namanya sholat qodho. Sholat qodho itu sholat nyaur, tidak pada waktunya. Nomor 6, telah sampai dakwah kepadanya. Awake dhewe ngerti nek ana kewajiban sholat, awake dhewe ngerti ana agama Islam. Tapi orang-orang yang di daerah terpencil yang tidak tahu tentang dakwah itu, tidak sampai ajaran Islam ke sana, ya tidak wajib. Ya, orang-orang primitif. Ya. Nomor 7, suci dari haid dan nifas, ini khusus bagi perempuan. Berarti kalau perempuan sedang haid, menstruasi atau nifas setelah melahirkan, itu tidak wajib sholat, gitu ya. Baik, kita lanjutkan berikutnya, yaitu tentang syarat-syarat sah sholat. Setelah tadi syarat wajib, sekarang syarat syah. Nah, beda sedikit ya. Syarat sah sholat itu yaitu menjadi sahnya sholat. Kalau tidak ada maka ya sholatnya tidak sah. Apa itu? 1, suci dari hadas dan najis, baik badan, pakaian, dan tempat. Jadi awake kudu resik, suci, ya, badannya, pakaiannya itu yang dipakai itu juga suci, tempatnya yang ditempati juga harus suci. Yang kedua, menutup aurat. Nah, menutup aurat niki ada ya, di dalam bahasa lain berpakaian. Kalau perempuan ya menggunakan rukuh atau mukena. Kalau laki-laki cukup dengan celana panjang atau sarung. Yang penting sudah menutup auratnya. Yang ketiga, mengetahui masuknya waktu sholat.
Jadi ngerti kalau ini sudah waktu duhur, ini sudah waktu asar. Jangan-jangan melaksanakan sholat duhur di jam 11. Nah itu tidak sah. Kenapa? Belum waktunya. Jadi nanti anak-anak ya kalau mengerjakan waktu sholat duhur ya minimal mendengarkan adzan, oh adzan apa durung, atau mengetahui jamnya, oh sekarang duhur itu jam berapa, jam 11 lebih 45 contoh. Berarti harus setelah jam itu kira-kira jam 12 baru sholat duhur ya. Jangan sampai duhurnya jam 11.45 tapi sholatnya jam 11 lebih 15 menit, itu berarti belum masuk duhur. Yang terakhir adalah menghadap kiblat. Mulane kalau di dalam niat itu ada penjelasan kalimat mustaqbilal kiblati. Kiblat di sini adalah Ka'bah Mekah. Kecuali orang bingung. Nek wong bingung di lain tempat sholat tidak di musola tapi hanya di ruangan, bukan terminal, di mana tidak tahu lor kidul, tidak tahu arah kiblat, sajadahe tidak ada, ya wong jenenge wong bingung dimaklumi. Tapi kalau kita di sini harus tahu menghadap kiblat, itu di rumah kita masing-masing sudah tahu oh kiblat kita kemana. Kebanyakan orang Indonesia kita kiblatnya menghadap ke barat gitu ya. Nah sekarang kita lanjutkan materi tentang rukun sholat. Rukun artinya bagian, suatu bagian dari perbuatan sholat yang harus dikerjakan. Apabila ditinggalkan salah satunya maka batalah sholat tersebut. Rukun sholat ini berlaku bagi semua sholat-sholat lain baik wajib maupun sholat sunnah, kecuali sholat jenazah. Meninggalkan selain yang di atas tidak membatalkan sholat karena sholatnya lain. Ini sholat pada umumnya atau sholat fardu maupun sholat sunnah. Yang pertama rukun sholat itu adalah niat ya, ada yang dilafalkan usolli, ada yang tidak usah, itu yang penting niat itu di dalam hati. Yang kedua berdiri bagi yang kuasa atau mampu. Kalau sekiranya masih kuat berdiri ya berdiri, kalau tidak kuat berdiri boleh duduk dan sebagainya. Yang ketiga takbiratul ihram, itu adalah ngangkat tangan ya, membaca Allahu Akbar. Yang keempat membaca surat Al-Fatihah. Makanya kita harus hafal surat Al-Fatihah, jangan sampai tidak ya, karena menjadi rukun sholat. Yang kelima adalah rukuk hingga tumakninah. Rukuk hingga tumakninah. Yang keenam i'tidal. I'tidal itu berdiri tegak kembali setelah rukuk. Yang ketujuh sujud hingga tumakninah. Yang kedelapan duduk sehabis sujud pertama. Kedelapan duduk sehabis sujud terakhir. Nah, yang ke-10 membaca tahiyat akhir. Terus membaca sholawat atas Nabi. Yang ke-12 membaca salam yang pertama yang ke kanan. Nah, itu yang 13 tertib berurutan antara rukun-rukun tersebut. Nah, itulah yang dinamakan rukun sholat. Harus tertib, kalau tidak tertib ya tidak sah gitu ya. Paham ya? Ya anak-anak, kita lanjutkan berikutnya yaitu tentang yang membatalkan sholat. Yang membatalkan sholat ini apabila ada di dalam yang kita lakukan di situ dalam sholat, maka sholatnya batal. Apa itu? Yang pertama meninggalkan salah satu dari rukun sholat. Orang lakoni rukunnya sholat, ora rukuk, boten maca Fatihah, nggih. Batal apa? Sholatnya batal dan sebagainya. Tidak memenuhi salah satu syarat. Syaratnya ya tidak menutup aurat contoh, itu ya batal sholatnya. Sengaja berkata-kata ngomong sholat karo jago karo kancane, batal nang sholatmu. Banyak bergerak usil jobal jawil karo kancane ya, melebihi 3 kali ngolah-ngaleh, itu ya batal. Makan atau minum setelah sholat kok masih kelemat ya, sisa makanan dimakan dalam mulutnya, itu perkara makan ya.
Yang keenam, sengaja tertawa, ya, tertawa, guyu, ya, itu juga batal. Yang ketujuh, terbuka auratnya, mungkin kena angin, pakai sarung kesingkap, ya, terbuka sampai atas lutut, itu juga batal. Atau sarungnya bolong, kena apa, ya, ya itu juga yang membatalkan sholat, gitu ya. Oke anak-anak, yang terakhir adalah tentang hikmah sholat. Hikmah itu maknanya manfaat, ya, manfaat dari perbuatan tersebut. Nah, hikmah sholat ini antara lain yang pertama, mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, serta menjauhkan diri dari nafsu yang menyesatkan. Ya, itu manfaat dari sholat, bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Yang kedua, mendidik untuk selalu bersyukur atas segala nikmat yang telah dilimpahkan Allah kepadanya. Mensyukuri nikmat Allah dengan ungkapan mengabdi kepada Allah, yaitu sholat, menyembah kepada Allah. Yang ketiga, mendidik manusia untuk selalu mengoreksi diri dari kesalahan dan dosa. Setiap waktu 5 kali, ya, bertobat kepada Allah, ya, menyesali perbuatannya. Yang keempat, mendidik manusia untuk selalu aktif berusaha menjaga memenuhi kebutuhan rohani dan jasmani. Jadi kita tidak butuh jasmani saja, makan saja, tapi kita butuh rohani, yaitu pengabdian, penghambaan, penyembahan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah diantara hikmah-hikmah sholat, terutama itu sholat fardu. Sekian, ya. Ya, begitulah anak-anak materi yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.